Ya, baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya, tadi terhenti di ini tadi ya, soal yang ya, tadi saya sedang menulis tapi tiba-tiba mati lampu. Ya, apa ini Bapak Ibu? Ya tadi BCD. ABC, ABCD, ABCD Bu. ABCD. Baik. Bapak Ibu sudah pasti semua sudah pernah membuat indikator pembelajaran ya? Iya. Apa salah satu Ya. bunyi indikator pembelajaran Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu buat? E E-nya itu E-nya itu audiens ya Bu kalau nggak salah. Iya, E-nya. ini sebenarnya E-nya. kerangka A-nya. kerja dalam membuat sebuah indikator. Indikator. Iya, A ini adalah apa? Mungkin pernah baca? Audiens Bu. Iya, audience. B-nya B-nya Behavior, behavior. behavior. Iya, behavior, Ya. C-nya condition, Kondisional. condition. D-nya degree, degree. Degree. Iya. Nah, ini kan namanya kerangka kerja dalam membuat sebuah indikator. indikator, Ya, sebuah indikator. Ada audiens. Jadi dalam sebuah indikator itu kan harus ada audiensnya, ada orangnya, ya, ada orangnya, ada perilakunya, ada kondisinya, ada tingkatannya, degree ya, degree. Nah, bisa contohkan satu indikator daripada materi akidah akhlak yang pernah Bapak Ibu buat. Boleh silakan yang mau coba. Satu saja. Yang sederhana saja, yang sederhana saja. Siswa mampu memahami hukum Islam. Gimana Bu Siti? Siswa mampu Siti Kusuma hilang-hilang ya sinyalnya. Menjelaskan memahami pengertian akidah. menjelaskan Mampu memahami pengertian kalimat thayyibah. Ah, Ya, mampu menjelaskan pengertian akidah Islam atau akidah. ya, siswa mampu menjelaskan pengertian pahami. akidah akhlak dengan baik dan benar. Gitu ya? Ya. 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 Jadi kalau dari sampel itu mana yang disebut dengan audiens? Jangan, ibunya jangan Siswa. seperti itu. Siswa ya. siswa. Behaviornya Iya. mana? Perilaku berarti ya? perilaku, Ya, Iya. Perilakunya mana? takut adik Boleh Siswa enggak biar. mampu menjelaskan tadi kan? Berarti mampu menjelaskan. Jadi ada Menjelaskan. namanya kata kerja operasional. Kata kerja operasional itu kan bisa dilihat di taksonomi Bloom ya. Kalau menjelaskan ya masih C yang rendah lah. Untuk tingkat sekolah masih bisa. Kemudian conditionnya itu dia bisa dalam bentuk kondisi materinya. D-nya Kondisi. itu adalah degree-nya, tingkatannya. Ya. hasilnya, Iya. Nah, di dalam soal yang ada di hadapan Bapak Ibu, ini sebenarnya itu yang diminta. Tentukan indikator yang paling sesuai untuk digunakan guru kelas 4 tersebut. Jadi stimulus yang panjang yang kita baca tadi itu adalah stimulus dalam bentuk pengecoh. Nah, maka ketika Bapak Ibu menjawab, maka harus baca pokok soalnya terlebih dahulu. Ya. Itu dia kita dalam mengidentifikasi apakah itu stimulus dalam bentuk pengecoh atau stimulus dalam bentuk
petunjuk, itu yang harus banyak latihan. Nah, setelah kita memahami bagaimana membuat indikator, kira-kira di option atau pilihan dari A sampai E, kira-kira yang mana yang memenuhi A, B, C, D itu? Kalau bukan B, Yang Yang B mana yang sama mana? D dan E. Coba kita tes ya. B. Kita coba yang Ya. dari awal. B Yang dan A E. ini kira-kira ada tidak? Tidak. 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 Ya. Kenapa tidak ada? Tidak ada ada siswa audiensnya. mampu. Iya, subjeknya tidak ada. Ya, subjeknya Ya, tidak ada. subjeknya tidak ada. Yang B ini Ada subjeknya, Ada subjeknya. ada Ada itu, Bu. subjeknya, Ada. kondisinya ada, kondisinya Mungkin ya ada. aja mungkin ya. Memahami Ah. definisi itu, Bu. memahami definisi ya. Kondisinya. Kalau B apa tadi itu? Teori. D, D degree-nya, ya, Degree. kurang lengkap. Kurang lengkap. Kemudian yang C-nya sudah jelas nih ya. Karena C, Ada Ada, Bu. D Ada. audiensnya. ini tidak ada. Tidak ada, kemudian yang Iya, ya. jadi yang memenuhi Siswa syarat mampu. daripada indikator adalah E, E. ya, itu. Jadi ada nanti memang yang teks itu yang dia tidak ada kaitannya dengan stimulus yang dibuat. Nah, jadi itu yang harus hati-hati membaca mana stimulus yang dalam bentuknya petunjuk dengan stimulus yang dalam bentuk pengecoh. Kecilkan Kak. Oke, baik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Tahu. Saya. Kita coba untuk soal berikutnya. Masya Allah. Masya Allah. Untuk soal yang di depan layar, silakan Bapak Ibu baca dan tentukan jawabannya. Kelas 3 SD akan merancang pembelajaran. Ingat, baca dulu pokok soal. Ya, Pokok soalnya. pahami terlebih dahulu pokok soal, baca ulang dan pahami. Baru Bangka baca pembelajaran stimulus. di atas yang mudah. Guru kali ini. Jadi, Baik, ada yang sudah punya jawaban? C, Bu. C. Kenapa C? Alasan memilih C apa? Alasannya. Allah. Bu. Ada yang C. Saya A, Bu. saya A juga. Oke, coba nih yang paling banyak nih. A. Kenapa A? Bu Soebah mau? Siapa, Bu? Bu, boleh siapa saja boleh. Saya. Yang A siapa? Siswa apa? Pertama kan siswa itu membaca teks. Yang A berarti 2, 5, 6. 2, 5, dan 6. Ya, kenapa? Karena tingkat pemahaman siswa itu udah tinggi. High order thinking skill. Ya. Terus? Ya, itu karena ini sudah berurutan dari nomor 2, terus nomor 5, kemudian yang ke-6 itu adalah
membuat kosakata. Itu sudah termasuk tinggi. Sudah bisa membuat kalimat dengan baik. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain, C, Bu. C. Ya. C. C. 1, C 2, dan 6. kenapa? Ya, Bu Rina. Bu Sri Rina, kenapa 1, 2, dan 6? Di situ Bu Taat meminta para siswa untuk mencapai mengidentifikasi kosakata dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi kalau 1, 2, dan 6, pertama itu siswa menandai dulu kosakatanya, pertumbuhan perkembangan dalam teks bacaan. Setelah itu siswa membaca teks supaya lebih memahami teks tersebut. Yang keenam, siswa membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan kurang lebih seperti itu, Bu. Kalau benar. Oke, baik. Terima kasih, Bu Rina. Ada lagi teman-teman yang lain? Mungkin yang berbeda? Kayaknya itu ya. Ada yang A, ada yang C. Ya, langkah-langkahnya kan pertama siswa membaca dulu. Cara berkelompok siswa menandai kosakata. Kemudian yang nomor 5-nya siswa memahami kosakata. Udah. Kemudian yang urutannya yang keenamnya siswa langsung membuat kalimat dengan menggunakan kosakata. Berarti kan itu udah hotsnya tuh. Kalimat hotsnya membuat kalimat. Oke, baik. Berarti mungkin. Coba kita bahas ya, Bapak Ibu ya. Nah, ingat yang perlu diingat adalah yang ketika menjawab baca dulu pokok soalnya. Mana pokok soalnya? Ini ya, pokok soalnya Bapak Ibu sudah tahu. Ini pokok soalnya. Jadi langkah pembelajaran di atas yang menerapkan 4C dan HOTS. Udah tahu ya 4C itu apa? Ya, 4C itu adalah kognitif yang di level 4. Ya, Bapak Ibu itu sudah belajar di modul pedagogik dengan materi taksonomi Bloom, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan HOTS itu adalah higher order thinking. Baik. Ini kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah yang ini. Ini kata kuncinya nih. Dan Ya, HOTS. 4C dan HOTS. Nah, coba kita lihat. Sebenarnya tidak perlu kita baca teks sampai habis juga ini sebenarnya. Lihat saja di kata kerja operasionalnya. Ya. Lihat dulu kata Pertumbuhan kerja dan perkembangan. Ya, di kata kerja operasionalnya. Teks dulu. 5, siswa memahami kosakatanya dulu. Baru dia siswa membuat kalimat. Iya, Bu Nurlina. Iya, kita kupas dulu ya, kita kupas dulu. Jadi di sini ada siswa menandai, ada siswa membaca teks, ada siswa menyimak, ada siswa menyebutkan, ada siswa memahami, ada siswa membuat kalimat. Coba kita lihat di poin 2 poin saja, kita ambil dulu sampel. Ada di siswa menyebutkan. Kira-kira ini di level C berapa? C2. Ya, jadi ini masih C rendah ya, bukan masuk dalam C4. Ya. Kemudian siswa memahami. Itu masuk C berapa? C3. C3 memahami? Memahami masih C2. Itu C1 ya, C1 berpikir kritis. Iya. Artinya berarti 4 dan 5 ini tidak masuk ke dalam level C4 karena masih C1 C2. Masih C1 C2 ya. Nah, coba kita analisa di jawaban ini. Mana yang ada poin 4, mana poin 5 itu langsung di backlist ya. Yang pertama nih, yang A, ada tidak poin 4, 5 itu?
Ada tidak Bapak Ibu? Tidak ada, tidak ada, tidak Lima, ada. lima. Ini Ada 5. 5. Ada 5 5-nya. nih. Ada 5 dulu. Ada 5-nya nih kan? Berarti tidak masuk ya. Nah, Iya. berarti ini Iya. tidak masuk. Tidak. Allah. Berarti Kemudian jawabannya B. Yang D. 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 Ini nggak ada Yang ya? empatnya, Bu. Yang D ada 4 dan 5. Empatnya. Berarti tidak. Yang Ya, E tidak. ada Ada 4, 5 5. juga. Berarti Berarti tidak. antara B dan C. Ya. 1, B 2, Berarti antara 6. B dan C. B dan C. C. Nah, kira-kira yang mana? Yang C. Bu. Ya, Berarti C kali ya. C. 126, Bu. Kenapa 1, 2, 3 nih tidak masuk nih? Karena 3-nya. Adiknya hanya menyimak. Iya, siswa hanya menyimak. Menyimak. Benar sekali. Berarti C. jawaban yang paling sesuai adalah 1, 2, dan Dan 6. Jadi siswa menandai kosakata, Kata. kemudian dia membaca teks secara berkelompok, secara individu dan secara berkelompok. Siswa menandai kosakata. Kemudian langkah selanjutnya adalah siswa membuat kalimat. Jadi itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu menjawab soal, maka perhatikan dan baca berulang-ulang dan pahami pokok soalnya. Jadi jangan baca teksnya dulu. Nah, ini untuk mempercepat paham sebenarnya. saya, Bu. Ya. Jadi untuk Belum paham mempercepat. saya. Oh, belum paham. Yang ini paham? Ya, Bu Saibah ini maksudnya mau bertanya ini. Oh, boleh, silakan. Oh, ditanda dulu ya, Bu ya. Apa sih yang dimaksud? Saya belum paham tentang 4C ini. Tolong bisa dijelaskan lagi enggak, Bu? Yang mana? Di bagian mana, Bu? Ini yang masalah 4C. Kemudian 4C itu jawabannya apa 1, aja? 2, dan Oh, 4C. 6. Sebenarnya kan biasanya kan kalau kita ya dari nalar tuh kan siswa membaca dulu ya. Baru menandai. Maaf, saya belum paham. Oh, Tolong ya, dijelaskan seperti Ibu. ini. Kata Baik, kerja baik, Bu saudara. Suhaibah. Baik, Bu Suhaibah. Memang kalau tahapan ketika proses pembelajaran itu siswa baca dulu, ya. Iya. Kemudian baru tandai. Nah, tetapi yang diminta oleh soal itu adalah di kata Menerapkan kerja 4C. operasional yang level C4. Bapak Ibu sudah belajar tentang taksonomi Bloom yang C1 sampai C6, ya kan? Di modul profesional. C1 itu kan dia biasanya masih menyebutkan, menjelaskan, ya. Tapi kalau di tahap C4 itu kan anak-anak itu, siswa itu kan sudah mulai menganalisa. Oh, menganalisa ya, Ya, Bu. sudah mulai menganalisa. Maka siswa Mengevaluasi menandai, ya, Bu. ya, siswa menandai Berarti siswa kosakata menandai. ini. Nah, menandai kosakata ini adalah proses daripada analisa. Analisa. Iya, menganalisa. Jadi ada kosakata tentang materi pertumbuhan dan perkembangan, kemudian mereka menandai kosakata tersebut, berarti kan dia menganalisis nih. Ya, dan dia mencari maknanya itu dalam kamus. Jadi tidak hanya sekedar baca. Kalau hanya membaca kan dia masih level C1, Bu. Oh, yang ditanyakan 4C ya, Bu ya. Iya, ini C4 lah. Kalau Oh, lebih berarti baru mau paham. Kalau iya. agak soalnya tuh agak itu ya, menjebak. Iya. Iya. Harus Jadi paham ini kan 4C. biasanya Itulah. C4 ini. Kalau di soal ini kan dibuat Iya. 4C. Yang kita sering kenal itu kan adalah C4. C4 ya, ada Ya, C1, jadi C2 sampai C6. benar, sampai C6. C6 itu Oh, dia gitu. meng-create ya, membuat biasa membuat produk. Iya, Apalagi kalau sekarang menciptakan gitu. ya menciptakan. Apalagi kalau sekarang kan proses pembelajaran itu menggunakan metode PJBL, kemudian ya PJBL ya, berbasis project. PJBL. Iya. Di BBL. PJBL itu kan siswa itu meng-create sesuatu ya, membuat project. Karena apa? Yang Iya. diminta sudah sampai level C6, gitu ya. Jadi nanti soal Bapak Ibu di PCK itu levelnya itu adalah dari C3 sampai C6.
Ya. Jadi Bapak Fisika. Ibu harus pahami taksonomi Bloom Fisika. itu. Nanti buka kembali modulnya. Modul. Dan di modul itu, di dalam taksonomi Bloom itu kan ada kata kerja operasionalnya itu. Yang C1 itu yang termasuk kata kerja operasionalnya apa? Misalnya menyebutkan, menjelaskan, seperti itu ya. Mengingat. Iya, kalau C4 itu masuknya kemana? Kata kerja operasionalnya apa? Nah, Analisis ya. itu salah satu modal ketika Bapak Ibu menjawab soal-soal yang seperti ini. Tapi kalau kita tidak paham dengan taksonomi Bloom itu, kita mengalami kesulitan ketika menandai jawaban-jawaban yang ada di layar, gitu ya, Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya? Ya, Bisa, Bu. insya Allah, Bu. Saya insya Allah. Sampai sini kalau misalnya dapat soal UP udah bisa jawab nih. Insya Allah, Ya, Bu, doain. Nanti mau dihafalkan aja, Bu ya. Jangan dihafal, Bu. Kalau dihafal nggak dapat. Kalau nggak lulus sedih lah, Bu. Insya Allah lulus. Berarti mau banyak-banyak belajar, Bu. Iya, sebenarnya Bu, kalau misalnya menjawab soal itu bukan proses hafalan. Kalau hafalan dia dipahami. dihafal Pahami hilang. dulu. Begitu dapat soal teks yang panjang, ya, buyar Pusing. semua. Doain kami, Bu. Iya. Udah musibah pun ya. Iya, insya Allah Bu Nurlina, insya Allah kita lulus semua. Ya, Bu. Amin. Iya, yang penting kata Amin. kuncinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu Mudah-mudahan bisa nanti ketemu, Bu, sama Bu ujian, dosen. iya, ketika Ya, kita Bu, ya. ujian Keluar. nanti usahakan tidak membuat kecurangan. Itu salah satu poin. Amin. Ya. Doa, Bu. Kemudian Ya, Bu. UP ini dia nasional dan dia berbasis sistem. Nah, jadi memang Bapak Ibu harus belajar, ya, pelan-pelan doain, Bapak Bu, Ibu. ya. Kalau soal ini Doain dia semua, Bu, ya. kata kuncinya itu adalah latihan sebenarnya. Ya, Bu. Sering dilatih menjawab soal dan memahami kisi-kisi. Karena soal itu tidak lari daripada kisi-kisi. Mungkin Ibu Amin, bisa doain, minta Bu, ya. kisi-kisi tahun kemarin nggak yang batch 3? Ya, nanti Kisi-kisi yang nanti akan ditunggu dibagi. kirim ya. Kisi-kisinya itu Iya. akan dibagi. Tapi Ah. kalau soal UP-nya itu saya tidak ada. Saya nggak punya. Di LPTK sendiri juga tidak ada soal UP itu. Kasih Karena itu kisi-kisinya, tidak Bu. di-share oleh nasional, ya. Ya, betul. Tetapi kalau misalnya contoh soal ada Ya, contoh soal. contoh soal nanti Bu di materi bedah soal itu bedah kisi-kisi. Nah, itu akan dikupas, Bu. Mungkin di hari Senin ya. Besok. Kalau dengan saya hari Selasa ya. Selasa, Bu. Ya, hari Selasa. Karena soal PCK itu kan 50 butir itu dengan 50 indikator ya. Dengan iya. Jadi nanti akan dibahas oleh 2 dosen. Jadi saya setengah, nanti ada dosen lain setengah. Itu nanti akan diajarkan bagaimana Bapak Ibu memahami kisi-kisi soal dan memahami triknya ya, trik untuk menjawab. Tapi sebenarnya untuk 3 soal yang sudah ditampilkan saja itu paling tidak sudah ada modal dasar ya Bapak Ibu dalam menjawab soal. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Atau mau dicoba lagi soalnya? Ya, dicoba lagi, Bu. Boleh, masih ada Coba, Bu. waktu ya? Masih, Bu, satu soal lagi. Boleh, coba ya. Ya, Bu. 1 atau 2 ada, Bu. Ini ketagihan. Ini luar biasa semangatnya walaupun hari Minggu. Ya, Bu. Semangat, Bu. Semangat, semangat. Ini semangatnya modal dasar, insya Allah lulus lah. Amin. Amin. Amin, ya Allah. Banyak dapat Itu ilmu dari refreshing ini, Bu. Bu. Iya. Sehat, Nanti Bu. boleh dilihat lagi nanti rekamannya. Tadi karena mati lampu nanti. Alhamdulillah tadi terekam yang pertama. Nanti boleh Bapak Ibu lihat-lihat kembali. Iya, ini salah satu sampel. Nanti yang khusus akidah akhlak nanti kita bahas di bedah soal ya. Isi. Ya, Soal terima ini kasih, saya Bu. ambil soal yang Terima kasih, Bu. C3 dan ini. Bermanfaat kami dapat ilmu dari Bu. iya. Baik, ini nanti di indikator, tapi ini untuk mata pelajaran PA ya.
Tapi tidak apa-apa, ada kaitannya juga dengan Bapak Ibu. Paling seperti yang saya katakan tadi, nanti paling berbeda di konten, di isi materinya saja. Tetapi secara teknisnya itu hampir sama. Karena apa? Kompetensi lulusan yang diinginkan itu sama, walaupun berbeda mata pelajaran. Ya, jadi di indikator itu akan diminta yaitu disajikan deskripsi materi tentang pembentukan akhlak karimah. Artinya apa? Nanti akan diberikan sebuah narasi tentang materi tentang pembentukan akhlak karimah. Kemudian mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Jadi Bapak Ibu, kalau dilihat dari indikator ini, mana yang disebut dengan stimulus? Disajikan deskripsi materi tentang pembentukan akhlak karimah. Iya, benar sekali. Udah pintar Disajikan nih Ibu deskripsi Suhaibah materi. nih. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Iya, jadi stimulusnya itu adalah disajikan deskripsi materi. Jadi nanti ada deskripsi materi tentang pembentukan akhlak karimah. Nah, kemudian mana yang disebut dengan pokok soal? Tujuan pembelajar ini. Tujuan supaya kan Itu indikator. ya Mana dia? menentukan rumusan. Iya, ini sebenarnya mahasiswa itu kan Bapak Ibu nih. Ya, Ya. jadi pokok soalnya itu adalah Mahasiswa dapat menentukan, Bu. iya, benar dapat sekali. menentukan Mahasiswa dapat Pembelajaran. menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang Pembelajaran. paling pelajaran mahasiswa yang paling sesuai. sesuai. Iya. Apa tuh mahasiswa dapat menentukan rumusan Dia ada tujuan lagi komponen di dalam soal itu, ada namanya stimulus seperti yang sudah kita bahas tadi, ada yang namanya pokok soal, ada yang namanya option, pilihan, pembelajaran. dan ada yang namanya pilihan. kunci jawaban. Nah, jadi pelan-pelan nih saya share-nya. Nanti bingung. Di stimulus dengan pokok soal saja sudah bingung kan? Iya, tidak apa-apa, nanti kita taukidkan lagi ketika nanti beda soal. Nanti Bapak Ibu akan kita latih ya. Nah, tapi paling tidak untuk pengetahuan awal, jadi di dalam komponen sebuah soal itu ada namanya stimulus, ada namanya pokok soal, ada yang namanya option, pilihan, ada yang namanya kunci jawaban. Kunci jawaban. Nah, Bapak Ibu sudah bisa bedakan yang pokoknya itu, yaitu stimulus dengan pokok soal. Tadi stimulus itu adalah ini tadi, deskripsi materi ini, ya. Materinya tentang pembentukan akhlak. Berarti kalau Bapak Ibu mungkin ya Asmaul Husna atau yang kita bahas kemarin lah. Kemudian pokok soalnya ini tadi nih, dari sini lah ya, dari sini. Mahasiswa dapat Sampai terakhir, itu pokok soal. Nah, mana yang disebut dengan pilihan? Ya, pilihan itu ini Bapak Ibu. Nih. Option itu menentukan ini nih. Nih, menentukan. Menentukan. Jadi option itu dia berupa kata kerja operasional. Ini kan menentukan ini kata kerja operasional. Apa nanti option pilihannya itu yang diminta pilih adalah menentukan rumusan tujuan. Jadi itu nanti tertera di dalam pokok soal. Dah. Kemudian yang mana kunci jawabannya? Mana kunci jawabannya? supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan. Peserta dapat meningkatkan keimanan. Dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Iya. Ya, peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Iya. Jadi Bapak Ibu yang baik. Jadi yang disebut dengan kunci jawaban adalah ini Bapak Ibu. Ini. Ranah sikap yang paling sesuai. Itu kata kunci jawabannya. Ya, ranah sikap. Jadi nanti dia diminta tentukan rumusan tujuannya. Kemudian untuk kita bisa menjawab, maka lihat kunci jawabannya apa. Yaitu ranah sikap yang paling
sesuai. Itu kan sudah ada ya tadi 3 soal Koordinasi sebelumnya. pendampingan paling Ya, 3 soal sebelumnya. Oke, kita inti coba dari lihat. soalnya. Ya, kita coba lihat dari contoh soalnya. Ya. Nah, ini dia. Baik, coba Bapak Ibu baca, pahami, dan silakan jawab. Bapak Ibu sebentar ya, saya skip sebentar saja. Saya lupa ambil dokumentasi tadi. Oke, silakan lanjut. Nah, tadi siapa jawab E? Bu Siti. Kartika sedang peserta didik. Bu. Semua E. Atau ada yang berbeda? C, Bu. C. Hah? C. B, Bu. B. Oh, ada yang B, ada yang C. Ibu Kartika sedang merancang. Yang D. 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 Ya. Sih ulah kapan berarti jam 7. Mesti lo jam Naila siapa ya lo jam si Naila. D, Bu. D. Oke, ada yang D, ada yang E, ada yang B. Baik, tadi yang jawab B, siapa? Ada yang E. Pak Nurul, E. Yang A ada? Tidak ada ya? B ya, yang B. D. D. Bu Rodiah D. Ya. Kenapa D, Bu Rodiah? Di situ kan, Bu, apa namanya? Melihat dari kunci jawabannya itu kan peserta didik menunjukkan internalisasi nilai kejujuran dalam berbagai konteks. Yang D itu peserta didik mampu menganalisis dilema moral yang melibatkan kejujuran dan memberikan argumen berdasarkan nilai-nilai Islam. Saya melihat dari internalisasi itu, Bu. Dari internalisasi. Nilai kejujuran. Baik, kita kunci dulu ya, Bu Rodiah. D ya. Oke, teman-teman yang lain? C. C. E, Bu. C. C apa E? Oh, E. Kenapa E? Siapa yang mau berargumentasi? C. Oh, ada yang C. Bu Umi C. Bu Umi fikih atau gimana ya? Iya, tetap nggak bisa masuk Alkitab. Saya E. E. Ya. Bu Rina E. Kenapa E, Bu Rina? Sri, saya Bu. Iya. Ya, Bu Kenapa, Sri. Bu Rina? Dari pokok soal rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling tepat dan mengintegrasikan pemahaman konsep dengan kemampuan evaluasi serta internalisasi nilai kejujuran adalah peserta didik memiliki keyakinan yang kuat terhadap nilai kejujuran dan mampu mengevaluasi. Dia sudah tahu nilai kejujurannya, mampu mengevaluasinya, konsekuensi. Jadi dia ketika melakukan dia tahu hasil
konsekuensi yang dia lakukan dari nilai kejujuran tersebut. Itu menurut saya. Iya, baik. Terima kasih Bu Rina. Ada lagi teman yang lain mau komentar dengan jawaban yang sama? Jawabannya ke peserta Pak Nurul didik Anwar, dia juga kayaknya. Ya, ini di atas ini kan ada tulisan guru tersebut ingin peserta didiknya tidak hanya memahami konsep kejujuran. Nah, di sini, jadi guru berharap keyakinan, peserta didik itu punya keyakinan yang kuat, Bu. memiliki keyakinan yang kuat. Serta bisa mengevaluasi. Ya, diharapkan siswa juga bisa Oh mengevaluasi ya, dari pembelajaran itu. Jadi saya bersikeras untuk jawabannya Iya. Ya. Benar, Bu. Semoga benar. Iya, semoga benar. Mungkin yang lain benar juga. Iya, benar. karena yang diminta adalah yang paling Benar. tepat. Baik, kita baca pokok soalnya dulu. Rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling tepat dan mengintegrasikan pemahaman konsep dengan kemampuan evaluasi serta internalisasi nilai kejujuran. Ya, kejujuran, Mbak. Iya, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran. Kejujuran. Tujuannya Itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ranah sikap, Bu. Ini kan option ya nih. Kalau Ini saya optionnya. kok C ya, Bu? Ini kan optionnya adalah rumusan tujuan pembelajaran. Ya kan? Nah, rumusan tujuan pembelajarannya apa? Yaitu peserta didik. Ya, peserta didik menunjukkan internalisasi nilai kejujuran dalam berbagai konteks. Nah, kunci jawabannya adalah ini kan. Ini. Ranah sikap yang paling tepat. Ranah sikap yang paling tepat. Nah, kalau yang poin A, peserta didik dapat menyebutkan definisi dan manfaat. Jadi hanya apa? Pemahaman konsep ya. Ya, hanya pemahaman konsep. Kemudian yang B, berarti ini kurang tepat. Yang B, peserta didik mampu membedakan antara perilaku jujur dan tidak jujur dalam berbagai contoh. Ada tidak internalisasinya? Ada. Tidak ada internalisasi ya. Iya, tapi dia mampu menganalisa ini. Ya. Karena dia mampu membedakan. Ya, yang C, peserta didik menunjukkan sikap menghargai pentingnya kejujuran dalam interaksi sosial di kelas. Ini pemahaman konsep juga ini kan? Ya. Oke, berarti ini kurang tepat. Yang ketiga, yang D, peserta didik mampu menganalisis dilema moral yang melibatkan kejujuran dan memberikan argumen. Ini kan konsep juga. Ya. Sedangkan rumusan tujuan yang diminta adalah internalisasi nilai kejujuran dalam berbagai konteks. Jadi yang paling tepat adalah peserta didik memiliki keyakinan yang kuat terhadap nilai kejujuran dan mampu mengevaluasi konsekuensi dari tindakan jujur dan tidak jujur dalam berbagai situasi. Kan di sini nih, dalam berbagai konteks. Berarti dalam berbagai situasi. Jadi tidak hanya teks ya, tidak hanya teks, tetapi konteks. Ya, tidak apa-apa, masih 4 soal. Nanti Bapak Ibu silakan berlatih, nanti di hari berikutnya akan dikupas satu-satu berdasarkan daripada kisi-kisi soal. Sampai di sini ada pertanyaan, karena di waktunya juga sudah lewat sebenarnya, karena tadi kita mati lampu. Izin bertanya dari luar. Boleh, Bu Rina? Kira-kira berapa persen perbedaan soal up dari sebelumnya dengan batch sekarang? Perbedaan soal? Perbedaan soalnya supaya ketika melihat kisi-kisi soal tersebut sudah ada bayangan.
Kalau perbedaan soal, saya kurang tahu ya Bapak Ibu, karena kami selaku dosen, tetapi yang paling tahu itu adalah di pengelola LPTK sendiri. Karena kami sendiri juga tidak pernah melihat soal UP sebagai Iya. dosen. Iya. Jadi kira-kira kisi-kisi soal yang diberikan, apakah ada perbedaan kisi-kisi dari yang sebelumnya dan yang sekarang? Oh, sama. Sama saja. Untuk tahun yang batch 3 itu sama Bapak Ibu. Kisi-kisi soalnya sama. Jadi masih memakai kisi-kisi soal yang sebelumnya. Nanti akan kita share ya kisi-kisi soal, dan mungkin juga besok Bapak Ibu juga akan mendapati kisi-kisi soal yang dalam bentuk soal PCK dari dosen yang, atau nanti coba saya bantu untuk men-share kisi-kisi soal yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu latihan ya, latihan yang paling tidak konsep dasarnya itu sudah paham lah, gitu ya. Tapi secara yang maksudnya yang sudah kita pelajari tadi, kira-kira paham tidak? Atau bahasa saya terlalu cepat? Atau bagaimana? Mungkin Paham ya, ya. Tapi kok melihat soal yang Ibu kasih udahlah paham Bu, tapi nggak tahu nanti Oh soal iya, diuji. baik. Iya, memang seperti itu. Ya, soal Ibu kasih paham, nanti soal nanti nggak tahu. Ya, soal nanti tidak tahu ya. Ya. Semoga Jauh ini paham soal Ibu kasih. Ya, saya ambil dokumentasi dulu ya. Mohon Bapak Ibu open kamera, boleh minta tolong? Sebelum kita closing. Iya, ini guru-guru hebat semua ini. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. dosen yang hebat buat kami. Iya, ini masuk ke layar 3. Ya, ini layar terakhir ya. Ini layar terakhir banyak yang tidak open kamera ini. Beli dulu. Emang kamu sebentar lagi istirahat. Oke, baik. Bapak Ibu. Belum. Sebelum ditutup Ibu dosen, satu saja sedikit. Oh, boleh Pak Rodi, silakan. Satu aja, ini mengefisienkan waktu. Ya, Menurut ada Ibu, semuanya. waktu relevannya untuk mengerjakan per satu soal UP itu berapa menit Ibu? Per satu soal berapa menit? Satu Supaya soal kita itu 2 mengefisien. menit, Bapak Ibu. Terima kasih. 2 menit. 2 menit. Walaupun Soal panjang itu 2 deskripsinya menit. gitu. Iya, deskripsinya Kalau panjang. jadi per satu soal 2 menit cuman Ibu. Iya. Tetapi sebenarnya ketika maka Bapak Ibu menggunakan trik tadi, jangan dibaca full text tadi. Yang penting Bapak Ibu yang paling diingat itu adalah baca terlebih dahulu pokok soal, pahami dulu pokok soal. Ketika butuh Bapak Ibu untuk baca stimulus, silakan baca. Terkadang seperti yang kita temukan tadi, terkadang soalnya itu bukan sebuah petunjuk ya, stimulusnya bukan petunjuk tapi pengecoh. Nah, itu yang harus kita hati-hati, gitu ya. Jadi jangan terpaku dengan teks, karena kalau kita baca teks 2 menit juga tidak cukup ya. Kalau satu layar itu panjang, akhirnya kita habis waktu untuk satu soal. Jadi sayang nanti soal-soal yang belakangan itu nanti Bapak Ibu tidak memiliki waktu untuk menjawabnya. Ya, karena ini Supaya sistem ada Bapak Ibu. penasaran Ibu dosen, Bu dosen Boleh? satu. Ya. Bagaimana kalau sekiranya sebelum kita selesai UP, tiba-tiba tinggal 5 menit terus mati lampu atau sinyal tidak normal, bagaimana itu? Apakah Nah, ini teknis tersimpan Bapak jawaban Ibu. itu atau? Nah, kalau ini saya nggak tahu nih apakah tersimpan atau tidak ya. Nanti boleh Bapak Ibu, karena kalau hal yang teknis itu saya juga kurang tahu, nanti boleh ditanyakan ke Ketua LPTK. Karena kami tidak pernah menangani UP sebagai dosen. Ya. Nah, apakah dia tersave atau nanti bisa dikonfirmasi ke pusat. Ya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas keaktifannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan akan ada balasannya. Insya Allah ikhtiar yang sudah Bapak Ibu lakukan ini sudah luar biasa. Ya, insya Allah lagi-lagi saya berdoa semudah-mudahan Bapak Ibu lulus sampai ke tahap akhir dan Allah Amin, mudahkan. amin. Ya Allah. Yang penting sehat dulu Bapak Ibu. Ya, Ya, yang penting Ibu. sehat. Terima kasih Kesehatannya banyak, yang Bu. perlu dijaga yang penting. Karena kalau kita Amin. sehat semua Terima bisa kasih, dilakukan. Bu. Tetapi kalau sudah terbaring, kita sudah Nggak belajar bisa pun lagi, ya Bu. tidak maksimal. Iya. Dan ketika ujian ini kan memang harus siap segala sisi ya. Ada yang pengalaman sebelumnya itu, ada yang ketika ujian tiba-tiba ada yang meninggal, keluarga terdekat yang meninggal. Itu kan juga mempengaruhi kejiwaan kita. Ya. Iya. Kemudian ada yang kadang ketika kita ujian ada trouble system misalnya. Itu kan juga mengganggu konsentrasi kita. Yang penting Bapak Ibu harus kuat lah sampai titik terakhir insya Allah. Baik, Amin, terima amin, ya kasih. Sampai Allah. bertemu di hari selanjutnya dengan materi yang berbeda. Mudah-mudahan tidak bosan ya Bapak Ibu. Enggak, Bu. Baik. Maaf Bu dosen, link absensinya nanti di grup aja. Ya, saya share di link grup saja. Nanti khawatir ketika share di link Zoom, nanti sudah keluar Zoom. Gendong nih Pak Iya, usahakan Ya, terima absennya kasih Bu diisi ya. dosen. Kalau ada yang berhubungan jaringannya bermasalah, usahakan absennya diisi. Ya Bu, di-share Baik, di grup ya. aja karena kayak Ini Bu kemarin Siti nggak mau ada bertanya atau apa? Raise a hand. Ya. Bu Bu Siti mau Siti bertanya. kayaknya mau nanya tuh. Tidak terdengar suaranya Bu Siti. Siti. Jaringan kayaknya nih. Kriteria Mati-mati sih jaringannya Bu Siti. Kriteria kriterianya itu yang bagaimana yang tidak terdengar Ibu Siti. Atau boleh chat Mungkin di untuk kolom kalau misalnya bermasalah dengan jaringan. Tiara Pak. Di chat Jadi aja ya Bu untuk ujian Siti. mungkin Bu, laptopnya yang bisa untuk ujian mungkin dari segi ukuran atau apa mungkin yang dimaksud seperti itu. Oh, itu teknis ya. Iya. Saya rasa kalau apa namanya, kalau laptop itu ya yang mumpuni biasanya. Bukan dia bukan Iya. tergantung ukuran ya. Iya. Iya. Yang muda mungkin ya, jangan yang tua. Yang loadingnya cepat. Kemudian ketika Iya. Bapak Ibu ujian itu carilah tempat yang tenang satu. Yang kedua cari tempat yang sinyalnya bagus. Ya, itu Nyaman. yang paling penting. Iya, pertama yang nyaman otomatis karena ketika kita baca soal itu kan harus butuh konsentrasi ya. Jadi kalau misalnya kita jawab soal sambil ngomong anak kan tidak mungkin. Jadi usahakan dan ketika ujian Mau UP itu tanya. kan ya sebentar ya baik. Ketika ujian itu kan diusahakan di sekeliling Bapak Ibu itu kan harus aman. Jangan sampai terindikasi curang. Itu yang paling diwanti-wanti oleh pusat sebenarnya. Kecurangannya selain menyontek itu apa sih, Bu? Selain menyontek, misalnya ini Bapak Ibu, ada indikasi misalnya ada orang lain misalnya di belakang. Jadi Padahal itu tidak membantu, hanya sekedar lewat gitu mungkin nggak itu juga maka ya usahakan termasuk jangan, indikasi. usahakan jangan lah. Usahakan. Karena kan dikondusifkan lah ruangannya, dikondusifkan ruangannya untuk apa namanya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini kadang-kadang prepare kita sudah bagus kan, ya itu yang harus dilatih. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang di pengungsian, nah mungkin nanti bisa dikoordinasi dengan LPTK bagaimana caranya. Itu kan apalagi kalau yang di Tamiang misalnya kan, yang ada cuma aja Starlink misalnya untuk jaringan. Nanti coba dikoordinasi dengan LPTK. Begitu. Ada lagi tadi mau bertanya? Mau tanya. Ya.
Saya kan Bu Rina. salah kamar ini, berarti nanti absensinya ikut. Oh, Bu Umi ya? Loh, Bu Umi masih stay di Ya, Akidah? saya ini kan, iya, nggak bisa masuk kalau di fikih. Saya kan ini masuk di akidah, jadi link absensinya ikut di fikih gitu nanti. Seharusnya gitu, Bu. Karena nama Ibu Oh terdeteksi iya, di fikih. ya makasih Bu. Nah, walaupun Bapak Ibu Fikih ya. mendapatkan materinya di sini. Nggak apa-apa, materinya sama Bapak Ibu. Paling Ya, dosennya saja yang iya. berbeda. Ya, alhamdulillah. Iya. Iya. Baik, ada lagi Bu Rina ya? Bu Rina mau bertanya? Oke, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Tidak ada ya Bapak Ibu ya? Ya, semoga mudah-mudahan ada manfaatnya dan dipahami oleh Bapak Ibu. Dan dimudahkan ketika menjawab soal. Ya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu dosen. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Bu dosen. Nanti buat di Sama-sama. kelas selanjutnya. Boleh kalau mau keluar, boleh Bapak Ibu. Linknya saya kirim ke grup. Ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak.